Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau sharing pembelajaran tentang bahasa Inggris, khususnya the use of must, have to, and should. Jadi beberapa hari yang lalu ada yang request ke aku untuk bikin video ini. So aku dedikasikan video ini untuk kamu ya yang udah request, dan buat siapapun yang pengen belajar. Oke viewers, kata must, have to, and should sering kita jumpai dalam berbagai teks bahasa Inggris, percakapan bahasa Inggris, ataupun lagu bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata tersebut memiliki arti yang serupa, yakni harus. Jika digunakan dalam kalimat positif, kata must, have to, and should biasanya diikuti dengan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Jadi, contoh-contoh yang akan diberikan juga akan merujuk atau berdasarkan pada pola kalimat tersebut. Remember, must, have to, and should diikuti dengan verb 1. Pertanyaannya, kapan sih kita menggunakan must, have to, and should? Nah, kita akan membahas mengenai must terlebih dahulu. Jadi, must digunakan untuk mengekspresikan sesuatu hal yang sangat penting. Must juga digunakan untuk mengekspresikan personal opinion atau personal authority. Personal opinion berarti sifatnya lebih pribadi, yaitu pendapat orang yang berbicara. Otoritas bisa saja diartikan sebagai power atau kewenangan. Once more, must digunakan untuk mengekspresikan sesuatu hal yang penting dan bersifat lebih personal, tergantung orang yang berbicara, atau jika seseorang yang berbicara tersebut menganggap bahwa apa yang dia ucapkan adalah hal yang penting. Contoh penggunaan must untuk mengekspresikan pendapat pribadi. I must visit grandma. I haven't met her for months. Saya harus menemui nenek. Saya tidak bertemu dengannya selama berbulan-bulan. Berdasarkan contoh kalimat tersebut, pembicara merasa bahwa menemui neneknya adalah hal yang penting, dan hal tersebut merupakan pendapat pribadi. Contoh yang kedua, I must eat. Saya harus makan. It's so simple, right? Saya merasa bahwa makan itu penting. Itu pendapat saya. So I say, I must eat. Kemudian, contoh penggunaan must untuk mengekspresikan a personal authority atau otoritas pribadi. For example, ada seorang guru yang berkata, Ani, you must do your homework. Ani, kamu harus mengerjakan tugas kamu. Guru tersebut merasa bahwa penting bagi Ani untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan PR. Tidak hanya guru saja ya yang mungkin memiliki otoritas, bisa siapapun yang berbicara. Contohnya jika ibu kita berbicara atau bilang kepada kita, Mary, you must get up at 6. Ibunya merasa bahwa penting bagi Mary untuk bangun jam 6. Tidak hanya itu, must biasanya digunakan dalam written instructions or written orders, which mean instruksi tertulis atau perintah tertulis. For example, visitors must report to the security guard on arrival. Tamu harus lapor pada petugas keamanan saat kedatangan. Atau kalau dalam konteks bahasa Indonesia bisa saja tamu harus lapor. Next, I'm going to talk about have to. Kita akan membahas tentang have to. Sama seperti must, have to juga digunakan untuk mengekspresikan sesuatu hal yang sangat penting. Kita menggunakan have to untuk mengomentari atau membicarakan sesuatu hal yang penting atau wajib karena aturan hukum atau aturan-aturan lainnya, atau karena seseorang mengatakan bahwa sesuatu hal penting atau wajib untuk dilakukan. Jadi, penggunaan have to bisa berdasarkan pada dua kondisi yang sudah tadi disebutkan. Contoh penggunaan have to ketika membicarakan hal-hal yang wajib atau penting berdasarkan aturan. Children have to enroll at elementary schools when they are 7. Anak-anak harus masuk ke sekolah dasar ketika mereka berusia 7 tahun. That's a rule, right? That's Indonesian regulation. Itu adalah peraturan di Indonesia. Another example.
Students of SMPN 1 Cipayung have to wear batik on Thursday. That's also a rule. Selanjutnya, contoh penggunaan have to ketika seseorang mengatakan bahwa sesuatu hal penting atau wajib untuk dilakukan. I have to go home early because my mom said so. Saya harus pulang lebih awal karena mama atau ibu bilang seperti itu. Another example. We have to do page 15 for homework because the teacher said so. Kita harus mengerjakan PR di halaman 15 karena guru mengatakannya demikian. Nah, biasanya hal seperti ini sifatnya itu bukan lagi personal tapi ada dorongan dari luar. Selain have to, kita juga bisa menggunakan has to. Dan ini tergantung pada subjek kalimat yang datang sebelum have to atau has to. Jika subjeknya I, you, they, we, nama orang dalam bentuk jamak atau kata benda dalam bentuk jamak, maka diikuti dengan have to. Tetapi, jika subjeknya berupa he, she, it, nama orang yang tunggal atau kata benda yang tunggal, maka diikuti dengan has to. So, penggunaan have to atau has to biasanya berdasarkan pada kewajiban atau kepentingan yang berasal dari faktor eksternal. The next one is should, the use of should. Penggunaan should yakni untuk mengekspresikan bahwa apa yang diungkapkan pembicara merupakan hal yang benar dan hal yang paling penting untuk dilakukan. Sebelumnya sudah dikatakan bahwa should dalam bahasa Indonesia berarti harus. Tapi should juga bisa diartikan seharusnya atau sebaiknya. Contoh dalam kalimat. You should visit a doctor if you are sick. Kamu harus datang ke dokter kalau kamu sakit. Another example. Since you are learning Korean, you should watch Korean dramas to help you understand the use of the language and context. Karena kamu sedang belajar bahasa Korea, kamu sebaiknya nonton drama Korea untuk membantu kamu memahami penggunaan bahasanya berdasarkan konteks. Well, that's all. Easy, right? I hope you understand what I have just explained. Now, to check your understanding, I'll give you some exercises and you can try to answer them. Number 1. If you don't understand the task, you blah 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 ask your teacher. What is the answer? Yes, the answer is should. You should ask your teacher. Number 2. I blah 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 pay my tax on motorbikes. What is the answer? Correct. Have to. I have to pay my tax on motorbikes. Number 3. I blah 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 write a letter to Hyun Bin. What is the answer? Yep, the answer is must. I must write a letter to Hyun Bin. So everyone, did you answer them correctly? I hope you did. I hope you did. Okay everyone, for your information, materi yang tadi aku sampaikan itu berdasarkan buku ini. Tadang! Macmillan English Grammar in Context. Jadi aku dapat buku ini waktu aku kuliah, so don't worry, sumbernya valid, mudah-mudahan bermanfaat ya. I did my best. So everyone, thank you so much for watching this video. I hope this video will be useful and insightful. Don't forget to subscribe my channel, give me a thumb, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Kalau kalian mau request materi yang lain, silahkan kirim di kolom komentar atau DM aja ke Instagram aku. See you guys on the next video. Bye-bye!